Memperbarui informasi mengenai proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci ke Tanah Air, sudah bergabung bersama kami petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja Mekah, Khalilur Rahman. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Bapak, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ini ke Tanah Air sudah berjalan. Bagaimana kemudian kondisinya, Pak Holil? Apakah berjalan dengan lancar sejauh ini? Alhamdulillah berkat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara petugas haji Arab Saudi dengan pihak masyarik, pihak maktab dan juga maskapai. Jauh ini alhamdulillah kepulangan jamaah Indonesia berjalan dengan lancar. Hingga saat ini sudah ada 26 kloter yang diberangkatkan dari kota Mekah menuju Jeddah dan juga ada yang diberangkatkan dari kota Madinah. Demikian. Baik, rangkaian sebelum ke Tanah Air ini, jamaah haji ini harus melakukan kegiatan apa saja, Pak Holil? Baik, sebelum jamaah haji dipulangkan ke tanah air, setelah mereka melaksanakan prosesi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan di Mina, maka jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah sebagai bagian daripada rukun daripada ibadah haji. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Selesai mereka melaksanakan tawaf ifadah, maka mereka persiapan untuk berkemas untuk kepulangan ke tanah air, dan bus yang akan mengangkut jamaah haji dari pemondokan sudah siap 2 jam sebelum diberangkatkan. Oleh karena itu, jamaah haji 2 jam sebelum keberangkatan sudah siap di lobi, tas-tas jinjing mereka sudah disiapkan sehingga ketika bis tiba, maka panitia penyelenggara ibadah haji di kota Mekah segera mempersiapkan jamaah untuk memberangkatkan jamaah masuk secara bertahap sesuai dengan rombongannya, masuk ke bus yang sudah ada tulisan rombongannya. Jadi rombongan 1 masuk bis 1, rombongan 2 masuk bis 2, rombongan 3 masuk bis 3. Untuk ketertiban rombongan tersebut, kemudian pada waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, maka jamaah haji diberangkatkan dari kota Mekah menuju Jeddah ataupun dari kota Mekah menuju Madinah. Demikian, Mbak. Baik, dari rangkaian ini apakah kemudian ada kondisi jemaah yang tidak sesuai aturan mungkin saat proses pemulangan ini, Pak Holil? Kemarin ada satu ditemukan jamaah yang pada waktu keberangkatan masih melaksanakan ibadah, melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Namun kami alhamdulillah jamaah tersebut sudah kami berangkatkan kembali dengan rombongannya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah haji yang akan diberangkatkan dari kota Mekah menuju Madinah ataupun menuju Jeddah agar mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan. Jika mereka telah melaksanakan tawaf wada, maka jangan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di Masjidil Haram karena tentu akan berakibat terhadap keterlambatan pemberangkatan jamaah yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Baik. Nah, ini juga mungkin menjadi banyak pertanyaan juga nih, Pak Holil. Apa saja kemudian larangan benda ataupun barang bawaan jemaah haji sebelum pulang nantinya? Baik. Yang terpenting yang perlu kami sampaikan kepada jamaah haji yang akan pulang ke tanah air, jangan membawa air zam-zam yang memang itu termasuk barang yang dilarang dibawa dalam kabin ataupun dalam tas jinjing jamaah haji. Karena ketika nanti jamaah membawa air zam-zam baik di kabin, tas kabin ataupun tas jinjing, maka nanti akan ada pemeriksaan dari pihak maskapai atau pihak bandara dan itu akan dikeluarkan. Bahkan jika ditemukan dalam koper-koper besar air zam-zam, maka koper tersebut akan dibongkar dan dampaknya keberangkatan koper jamaah tersebut tidak bisa bersama dengan jamaahnya, tetapi akan diberangkatkan keesokan harinya. Tentu ini akan mengakibatkan hambatan-hambatan jamaah haji tersebut. Demikian pula benda-benda yang mudah meledak atau gas yang mudah meledak juga dilarang untuk dibawa
di dalam kas kabin ataupun tas jinjing jamaah. Selain itu juga jamaah juga dilarang membawa uang berlebihan, yang dilarang tidak boleh lebih dari 100 juta. Kemudian juga jangan membawa barang-barang yang yang menyengat ya, yang memang akan mengganggu kenyamanan jamaah haji ketika di pesawat ataupun di bandara. Termasuk membawa alat senjata tajam ya seperti gunting, kemudian korek api, itu sesuai dengan standar penerbangan. Semua barang-barang dilarang agar tidak dibawa baik di tas kabin ataupun tas bagasi. Demikian, Mbak. Baik, semoga seluruh prosesnya berjalan dengan lancar sehingga para jemaah haji Indonesia ini bisa kembali ke tanah air dengan aman dan juga sehat. Terima kasih banyak Pak Holilur Rahman atas waktunya. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih kembali, Mbak.